Pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Jumlahnya adalah satu sa' maksudnya 4 mud. 4 mud, 1 mud begini, 4 mud ini 1 sa', itu ukuran orang Arab. Tapi kalau ukuran kita sekitar 2,7 kg, dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat mesti dikeluarkan dengan beras. Adapun yang mengeluarkan dengan uang karena tinjauan kemaslahatan, maka dibolehkan, tetapi harus merujuk kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang jumlahnya itu lebih besar, 3,8. Ini dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih. Kemudian ada zakat jenis lainnya yang menjadi sebuah wacana dunia juga mengenai zakat profesi yang oleh para ulama, Syekh Wahab Az-Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Abu Zahra. Di Indonesia ada para ulama yang lain, termasuk di Aceh dulu ada Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba. Mereka telah memutuskan adanya zakat tersebut pada tahun 78. Nah, kita ingin menegaskan bahwa zakat ini memang sudah ada di dalam Islam, dan banyak sekali ayat hadis yang berkenaan dengan zakat yang 5 tadi, baik perniagaan, emas perak, asman, maksudnya yang naqdan, kemudian ada zakat barang tambang, ada zakat yang lain, itu 5 semua sepakat. Adapun di zakat profesi umumnya sudah di seluruh dunia pakai, tetapi kita ada sedikit perbedaan di sana. Tapi inti daripada zakat tersebut adalah kita ingin bagaimana masyarakat kita bisa merasakan zakat tersebut, karena di beberapa negara yang sempat kita sampai di sana, seperti di Mesir misalnya, zakat sudah sangat luar biasa pemberdayaannya di sana. Jadi bukan hanya zakat sekedar zakat konsumtif, artinya diberikan kepada fakir, diberikan kepada orang miskin kemudian habis begitu saja konsumtif, tidak. Tapi zakat di sana sudah menjadi pemberdayaan ekonomi umat, di mana dari zakat itu dikelola bisa membangun rumah sakit yang besar, bisa membangun sekolah, bahkan kemudian membangun supermarket, bahkan ada lembaga yang disebut dengan lembaga Wizaratul Auqaf yang berbentuk wakaf dan lain-lain. Mereka berdayakan termasuk zakat ini, sehingga orang yang kesusahan, beasiswa mahasiswa bahkan diberikan untuk mahasiswa, untuk bantuan-bantuan yang sangat membantu bagi hamba Allah. Pernah di sebuah tempat di kawasan Aceh juga pernah ada orang yang mengantarkan zakat ke tempat yang pelosok jauh di sana. Ketika seorang ibu-ibu tua menerima zakat tersebut, tidak banyak, sedikit bagi kita sedikit. Tapi ketika orang tua tersebut menerima pemberian yang sedikit itu, tangannya bergetar, kemudian terharu. Ditanyakan oleh petugas zakat, kenapa ibu menangis begitu? Katanya, jarang saya mendapatkan zakat yang banyak seperti ini. Biasanya hanya uang berapa puluh ribu, kemudian beras sedikit. Makanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pemirsa NUCV, zakat ini adalah kesadaran kita bersama, di mana orang yang lebih merasa lebih kaya, ada kemampuan agar tidak menahan zakatnya. Karena Rasulullah SAW ketika mengutus sahabat beliau Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Rasulullah, dan ketika mereka telah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintahkan untuk mengambil zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat diambil dari orang yang kaya, maksudnya orang yang memiliki kecukupan, dia ada nisabnya sampai, whole-nya sudah sampai, dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Maka betapa banyak orang yang bisa terbantu dengan zakat tersebut. Pemirsa NUCV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita miliki tidak akan bermakna apapun di sana ketika kita tidak mampu membantu hamba-hamba Allah yang lain, kita tidak mampu membantu orang-orang yang membutuhkan. Bukankah setiap pagi, setiap subuh bahkan Rasulullah SAW
menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada malaikat 2 orang yang turun setiap subuh mendoakan. Doa malaikat tersebut, Allahumma a'ti mumfikan khalafah. Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang mau berinfak, mau mengeluarkan sedekah, mau berzakat, khalafan, ganti daripada hartanya. Wa a'ti mumsikan talafah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau memberi, maka kurangi keberkahannya. Maka kita tentu berharap bahwa rezeki yang kita miliki, harta yang kita miliki suci dengan apa? Dengan kita berzakat, dengan kita berinfak di jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hamba Allah, apapun yang dia usahakan, maka keluarkan zakatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, berinfaklah min thayyibati ma kasabtum, daripada usaha kalian, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari sesuatu yang keluar daripada bumi, yaitu zakat tanaman dan zakat lainnya. Pemirsa Yus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan instrumen untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat, di mana banyak para ahli ekonomi, ekonom Muslim dan ekonom Indonesia yang menyatakan bahwa zakat merupakan investasi terbesar daripada bangsa ini. Mudah-mudahan dengan adanya zakat tersebut, kita umat Islam bisa mewujudkan kesejahteraan baik dalam level pribadi, masyarakat, dan bahkan level berbangsa, agar zakat tersebut bisa menjadi solusi untuk mengentaskan berbagai hal yang kita hadapi. Pemirsa Yus TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma naqasa malu sadaqah." Tidaklah berkurang harta yang senantiasa dikeluarkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa berinfak di jalan Allah, senantiasa mengeluarkan zakat. Kenapa? Agar harta yang dimiliki menjadi suci, agar harta yang dimiliki terus berkah, berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan memetik fadilah dan keutamaannya ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat harta dan apapun yang kita miliki, kecuali yang akan bermanfaat apabila harta tersebut, apabila hal yang kita miliki, harta dan lain-lainnya, kita bawa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Yus TV yang dirahmati oleh Allah, telah sampai pada akhir pertemuan pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan pagi ini penuh dengan keberkahan dan semangat kita untuk terus berinfak, bersedekah, untuk terus mengabdikan diri jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.